Oke, Bolo, kembali lagi di channelnya Babehen. Melanjutkan video yang sebelumnya tentang bagaimana cara memulai beternak untuk pemula. Kali ini Babehen akan membahas tentang bagaimana cara merawat harian indukannya. Oke, masih dengan guru kita yaitu Om Daru di Ring Lutjen. Perawatan indukan itu seperti apa hariannya? Kalau metode yang digunakan sama Mas Daru adalah metode kawin cabut. Nah, cara merawatnya supaya si burung ini tetap fit, tetap bisa produksi maksimal, tetap bagus staminanya. Itu gimana, Mas Daru? Kalau saya ya, di kandang Lutjen itu perawatan umum lah, umum. Kalau nggak pas untuk produksi ya. Nah, kalau nggak untuk produksi itu umum. Kalau saya itu biasa setting jangkrik. Kalau untuk pejantan itu 3-3, dan saya pilih yang kecil. 3-3 yang paling kecil. Yang paling kecil. Terus saya pilih karena apa? Saya itu menghindari untuk dia nggak berlemah. Oh iya. Kalau penjemuran biasa saya nggak terlalu lama. Pokoknya rutin aja. Kalau jangkrik pagi 3, sore 3, itu untuk jarang. Kalau untuk betina 5-5. Itu sama ya. Nah, saya ada peningkatannya itu kalau mau kawin kan. Produksi gitu, saya plus kasih propo untuk colokan biar cepat mendongkrak birahi. Itu ada perbedaannya, cuma kalau mau pas mau dikawinkan itu saya tambah porsinya. Kalau yang enggak ya udah standar biasa hariannya biasa cuma. Iya. Untuk masalah penjemurannya, kalau jantan tadi jenengan rutinitas dijemur misalnya, ya atau itu dijemur tiap hari ataukah butuh dimandikan atau gimana, Mas Daru? Dan berapa lama tuh kita jemur tuh? Nah, saya jemur bentar, Mas. Oh, sebentar ya? Ya sekitar jam 7:30 itu. Paling setengah jam. Setengah jam. Yang penting dia lepas dari kerodong, buka, jemur. Biasanya kalau masih ada birahinya, dia masih nakal, ada birahinya setelah dikawin itu saya semprot. Tapi kalau enggak tak semprot. Tandanya nakal gimana, Mas? Kalau pas posisi saya koloni ya, saya jejer sama pejantan yang lain atau sama trotolan itu, biasanya dia loncat gitu loh, kayak mau tarung nih. Ngejar ya. Ngejar ngoyak sebelah gitu ya. Tapi itu enggak itu biasanya kalau masih birahi. Nah sebenarnya mau tak kawinnya lagi, tapi kalau betinanya sudah kawin semua ya udah. Kali cuma saya semprot embun ya. Untuk jantannya itu. Untuk jantannya. Kemudian untuk betinanya apa juga perlu dijemur, Mas? Enggak ya? Iya, betina yang udah masuk kandang ternak. Saya enggak, bahkan kandang ternak saya enggak jemur. Tapi sebenarnya kalau ngasih saran tuh sebenarnya harus ada sirkulasi udara, terus sama sinar matahari itu lebih baik itu ada. Oke. Iya. Berarti memang kalau misalnya betina itu sudah di dalam kandang tangkar, kita nggak obah-obah dia ya. Tetap di kandang tangkar total ya. Cuma kita bagaimana caranya sebelumnya itu sudah menyeting ruangan yang untuk kandang tangkar itu dengan sirkulasi yang bagus. Kemudian ya ada genteng transparan yang cahaya matahari bisa masuk mungkin ya. Oke. Terus kemudian kalau untuk masalah vitamin, Mas, karena kan jelas dia butuh asupan vitamin lebih nih, ya kan? Yang jantan karena tukang kawin, yang betina sudah tidak kena jemur, masih di ruangan total, ya otomatis dia juga butuh stamina, butuh vitamin lebih ya mungkin ya. Itu yang biasanya gimana cara pemakaiannya atau vitamin apa saja yang dipakai? Ya, balik yang untuk betina itu saya cuma pakai Vitalur. Untuk yang jantan itu saya pakai Vita HBK. Iya, itu produk Vietnam kalau nggak salah. Tapi hati-hati, itu banyak yang palsu kan. Gitu. Kalau mau beli ya yang reseller yang terpercaya, jangan asal beli. Terus cara pemakaiannya gimana? Tiap hari dipakai indikasi juga atau saya rutinnya 1 minggu 2 kali, Mas. 1 minggu 2 kali. Itu untuk yang pejantan loh. Untuk jantan ya. Produksi ya. Oke. Betina juga itu
1 minggu 2-3 kali ditalur. Kalau pejantan 1 minggu 2 kali. Cara memberikannya Hampir sama. Diberikan ke jangkrik. Iya, saya oleskan jangkrik baru saya kasih tahu. Oke. Saya seperti itu. Terus kemudian apa namanya? Kalau untuk sebetulnya penting nggak sih Mas pencahayaan itu, karena beberapa peternak yang pernah saya kunjungi itu ada yang ruangannya tertutup juga nih, tapi nyatanya produksi gitu. Itu kalau menurut jenengan gimana tuh? Kalau saya ya logika saja nih, pencahayaan itu bagi saya penting. Penting ya. Kalau punya saya itu nggak ada cahaya luar ya, matahari itu nggak kena, nggak ada, emang nggak ada. Nah, saya gantinya pakai lampu Mas. Oke. Terus. Dan kalau bisa lampu yang lampu emergency ya. Itu nyalakan kalau listrik padam. Kan masih nyimpen energi bisa hidup itu. Khusus yang buat indukan. Kandang ternaknya. Saya tuh karena settingan awal udah seperti itu, mau tak rubah takut ya kabel ya. Yang sudah ada ya, dan alhamdulillah mau produksi juga. Makanya kalau untuk para pemula yang mau mendapat ternak itu di setting awal itu penting. Saya sirkulasi darah itu sangat penting. Sangat penting. Dari awal lebih bagus. Ya berarti sebetulnya mungkin kalau secara teori yang jenengan sampaikan tadi tidak kena cahaya, ternyata beranjangan itu tidak kena cahaya juga masih bisa kita siasati ya. Iya, benar. Dengan menggunakan lampu itu ya. Benar. Lampu yang jenengan gunakan lampu apa Mas? Merek apa ya? Enggak, maksudnya apakah itu lampu LED atau lampu yang zaman dulu itu yang ada kawat sikringnya itu, atau gimana yang panas itu? Programnya itu ya. LED Mas. LED ya. LED, Mas. Oh, jadi tidak terlalu panas dia kan berarti? 2021 saya. Oh gitu. Dulu pakai yang biasa Mas, enggak yang emergency, tapi karena sering mati listrik kan. Itu kan ngelabak semua, takut semua. Pas malam kan gelap. Iya, betul. Biasa pakai lampu, makanya dia ngelabak kan. Mensiasat itu pakai yang emergency. Yang masih bisa nyimpen itu. Jadi lampunya itu yang bolamnya itu yang LED-nya yang emergency ya. Itu 24 jam jenengan hidup. Iya. Untuk pengganti sinar matahari itu tadi ya. Oke. Selain Vitalur Mas, perlakuan apa yang harus kita berikan kepada betina supaya produktivitas kita juga bagus nih? Kalau yang sepengalaman jenengan. Kalau perlakuan sih sama Mas. Sama aja ya. Itu sebenarnya itu ilmu disiplin. Itu pengaruh. Sebenarnya pengaruh. Walaupun itu sangat sulit untuk diterapkan ya. Berarti kuncinya adalah konsistensi, Bolo. Konsistensi disiplin untuk menu rangsumnya itu ya tepat, paling tidak pagi sore terus gitu ya Mas Daru ya. Oke. Nah, setelah nih Mas, pada saat misalnya sekarang jenengan sudah mengawinkan, ya toh, hari ini misalnya dikawinkan nih, sudah kawin nih. Kemudian kapan lagi untuk mengawinkan itu Mas? Berapa kali sih sampai dia bertelur, dikawinkan tiap hari atau gimana? Ini kalau untuk kondisi yang fit ya, dua-duanya fit itu proses kawin itu biasanya 2-3 hari Mas. 2-3 hari? Dalam 1 hari kawin itu biasanya saya pakai 2 metode ya, pagi sama sore. 1 hari 2 kali? Iya, 1 hari 2 kali. Tapi juga kita lihat kondisi burung loh. Kan ada yang udah terlalu sering dipakai itu kan ngawinnya cuma pagi, nanti sore udah nggak mau. Oke. Dan saya tuh kuncinya di betina yang pertama tadi ya. Kalau betina masih mau ngeper, kita usahakan kasih pejantan. Entah itu nanti dia mau ngawin atau enggak, yang penting kita sediain. Tapi kalau untuk pola yang umum itu kawin itu butuh 2 hari. Ambil 2 hari aja ya. 2 hari itu hari pertama pagi sore, hari kedua juga pagi sore. Itu tapi nanti lama kelamaan kalau udah mungkin karena di forces ya, itu nanti menurun. Bisa dalam 1 hari itu cuma sekali kawin, sekali nggak mau. Tapi itu biasanya udah ngisi. Biasanya loh ya, itu udah ngisi. Nah ini maksud saya, setelah dari mulai kawin pertama, itu kan jenengan biasanya 2 hari berturut-turut nih, dikawinkan pagi sore. Nah, terus setelah 2 hari ini, apakah kita nggak kawinkan atau
didiamkan sampai menunggu dia itu bertelur atau tetap kita kawinkan, Mas? Ya, saya enggak. Saya maksimal ya, saya 2 hari itu udah maksimal. Entah dia mau kepur lagi ya udah. Terus jeneng kewe itu udah. Kan saya sistemnya kawin cabutnya. Saya cabut nih jeneng kewe itu kan nanti dia udah pol. Nanti hari berikutnya tuh bisa nelur, bahkan nunggu 1 hari lah. Hari kedua mesti nelur dia. Terang normal ya, Mas. Kondisi keduanya normal. Iya. Jadi kondisi normal itu setelah kawin terakhir itu 1-2 hari si betina bertelur, gitu. Dan setelah 2 hari berturut-turut dikawinkan sudah tidak dikawinkan lagi, metodenya gitu kan ya. Oke, siap-siap. Oke, Bolo. Itu tadi ilmunya daging nih, ilmunya daging banget nih Mas Dadu nih. Dia mau buka-bukaan secara maksimal, semuanya bisa dibuka, istimewa pokoknya. Terus Mas, untuk settingan kandang nih, kandang ternak itu kan rata-rata ada yang menggunakan kandang soliter atau baterai, labet. Ada juga yang menggunakan kandang yang kayu atau bambu gitu. Ada juga yang pakai polier besar. Menurut jenengan itu lebih efektif yang mana, Mas? Kalau saya dari awal itu seret ya. Saat kemarin depan itu saya pakai yang kayu, Mas. Kayu. Yang kayu. Untuk bentuk kotak biasa yang terlihat cuma bukan yang lain tertutup. Jadi kenapa saya pakai kayu itu dari segi kalau indukan dan itu ya berisik sama-sama berisik ya. Cuma ini saya lebih suka kayu lah. Kalau logam itu mesti gocok ya. Oh gitu ya. Kalau saya takutnya seperti itu. Rudal itu. Sama saya benefit aja. Soalnya kalau yang baterai, yang laptop, yang besi itu kan biasanya kita nambah tutup gitu kan. Iya betul. Dari sampai tutup. Jadi pakai kandang kayu ya. Menurut jenengan sampai dari awal dulu juga kayu terus ya. Sampai sekarang ya. Kalaupun para peternak yang mau mulai pakai kandang baterai yang kotaknya labet itu nggak masalah, Mas. Masalah. Banyak juga yang berhasil pakai itu. Banyak. Oke. Nah, untuk pembersihan kipunya gimana, Mas? Aduh. Karena kalau sudah di kandang ternak, apakah itu dibersihkan atau tidak? Kalau dibersihkan, resikonya apa? Seandainya tidak, resikonya apa? Iya. Kalau masalah itu dibersihkan, kalau saya itu meyakini lebih bersih itu lebih bagus. Untuk kesehatan burung. Tapi kalau saya sendiri dari 2021 itu belum pernah saya bersihin, Mas. Oh gitu. Kipunya belum pernah diganti. Iya. Itu maksud saya itu tidak pernah diganti. Iya. Atau hanya ditambahin saja atau gimana? Tambahin, Mas. Oh ditambahin? Iya, itu saya tambahin, ganti enggak cuma saya tambahin, kan itu mesti ada yang jatuh. Iya. Jadi saya nggak membersihkan total, teman-teman ya. Tak bersihkan total, cuma saya tambahin. Itu pun kalau saya lihat kipunya sudah tipis, menipis. Oke. Lah, penambahannya hanya pada saat melihat kita si kipu itu sudah tipis ya? Iya. Oh, enggak kemudian seminggu pisan ditambahin kalau kira? Enggak, kalau bisa dihitung dari 2021 itu. 2021, sekarang 2024 udah 3 tahun ya. Iya. Luar biasa tuh ya. Tapi aman aja, Mas. Artinya ya, tetap steril ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Jadi tidak kemudian itu menimbulkan bakteri, penyakit dan sebagainya gitu. Kebetulan sih saya alami itu enggak. Enggak pernah. Oke. Cuman ruangannya tetap jenengan sterilkan toh? Kalau ruangan ya saya sapu itu kalau mau. Maksud saya gini, disterilkan itu tidak kemudian tercampur dengan ada burung lain atau ada burung lain. Jadi ini masukan buat peternak. Kalau mau mulai itu lebih bagus emang dikhususkan kalau untuk kandang ternak beranjangan, kalau bisa ya beranjangan dok. Ya. Jangan sampai ada burung lain. Yang satu ruangan loh ya. Tapi kalau di luar itu ya monggo. Soalnya menurut saya beranjangan itu dia akan fine-fine aja dengan suara berisik atau apa, asal dia nggak lihat aktivitas. Jadi misal contoh punya saya itu kan tertutup itu luar itu dulu pernah ada aktivitas untuk angkut rongsok. Mana di belakang ada rongsok tuh dulu. Sempat saya aduh ini nanti kacau ini. Tapi ternyata
berisiknya apapun, kalau dia tidak tahu aktivitas, tidak melihat langsung tidak gitu. melihat langsung, insya Allah aman. Jadi jangan takut. Oke. Insya Allah aman. Jadi berisik itu bukan faktor kendala ya. Iya, Selama dia tidak melihat. Iya, tidak Oke. melihat aktivitasnya itu. Oke. Terus kalau misalnya burung Mas, burung lain misalnya. Ya sama, misalnya sama. Yang penting tidak melihat burung lain, Ya, mendengar kicauannya nggak ada masalah. Ya, kalau tempat saya nggak masalah. Saya rasa nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting tidak sedalam satu ruangan itu ya. Dia tidak melihat burung lain. Oke, Bolo. Ini juga satu ilmu baru nih, Bolo. Ternyata berisik itu tidak menjadikan kendala untuk beternak beranjangan selama si induk beranjangan itu tidak melihat secara langsung. Nah, sama juga burungnya juga, burung kita boleh pelihara burung lain dengan ruangan yang berbeda. Kalau hanya mendengar suaranya nggak apa-apa ya Mas Daru ya. Yang penting jangan lihat burungnya lah intinya gitu. Jangan melihat secara langsung tatap-tatapan karena mungkin itu yang membuat si beranjangan itu tidak menjadi nyaman dia. Akhirnya mau bertelur enggak Rasido Dindoking kok ya dah.